Shalom. Apa kabar sore hari ini? Bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Oh haleluya. Tema kita pada sore hari ini kita diklik. Nah, klikan saya mana? Nah, lupa mang kita. Nah ini dia. Kita mau baca yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dengan tema sore hari ini adalah hidup mengutamakan. Biasanya kebanyakan di antara kita suka mengandalkan diri kita sendiri. Benar apa benar? Benar ya. Suka mengandalkan kekuatan kita. Suka menyatakan bahwa sayalah yang paling bisa dan sayalah yang paling hebat dan sayalah yang paling mampu. Itu biasanya. Tapi saya percaya di GBI JAT tidak ada. Semuanya mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Ya, biarpun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Hidup kita harus mengutamakan Tuhan. Dimanapun kita berada kita mengutamakan Tuhan. Dimanapun kita melangkah kita mengutamakan Tuhan. Saudara tahu dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini menceritakan tentang siapa? Kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 menceritakan tentang siapa? Saya turun nih. Bawa Alkitab lupa kali ya. Menceritakan tentang siapa? Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 menceritakan tentang siapa? Junya doang yang saya dengar. Menceritakan tentang orang. Menceritakan tentang orang Majus. Saudara tahu orang Majus? Saudara tahu orang Majus? Ahli bintang. Yang kasih hadiah Pak Gembala aja. Ahli bintang. Kenapa orang Majus itu mencari Tuhan? Nah ini dia kisah diklik. Nah, saya bunyi klik aja. Oke. Nah ini dia, mengapa kita harus hidup mengutamakan Kristus. Karena dalam firman Tuhan dikatakan iman sejati selalu bergerak menuju Kristus. Mencari, menyembah dan memberi terbaik baginya. Perjalanan panjang para Majus memberikan teladan kepada kita tentang hidup yang mengutamakan Kristus dalam segala hal. Makanya waktu kita bekerja kita mengandalkan Tuhan. Waktu di mana kita berada kita mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan kekuatan kita, burul. Jangan kekuatan kemampuan kita. Kita tidak bisa apa-apa. Tapi dalam firman Tuhan pada saat hari ini kita diingatkan kenapa sih ahli bintang ini ingin tahu seperti apakah raja pada waktu itu. Seperti apakah raja ramai itu. Karena dia melihat di antara bintang-bintang pada waktu itu. Hanya itulah bintang yang bercahaya dan menerangi. Maka dia ingin tahu. Ingin tahu. Biasanya kalau kita masa bodoh kadang-kadang biarin aja lah. Tapi ahli bintang ini. Dia ingin tahu. Biasanya kan kalau orang-orang bilang, kalau ada bintang tidak hujan. Tapi kalau bintang, kalau malam ya, kalau nggak ada bintang turun. Bener nggak? Bener nggak? Bener ya. Dari nenek-nenek saya pun suka bilang gini, ya mau hujan nggak ada bintang gitu, ya kan? Nggak ada bulan, wah hujan nih. Bener ya, seperti itu. Tapi ahli bintang ini dia lihat ada satu bintang itu yang benar-benar terang. Yang benar-benar menyala. Coba lampu dimatiin. Mati semua. Terus. Matiin juga ininya. Matiin dulu. Saudara tahu apa yang bercahaya? Apa yang bercahaya? Apa yang bercahaya? Apa yang bercahaya? Lampu. Iya. Oh ada bintangnya di atas ya. Lampu yang bercahaya
menerangi, benar? Gelap enggak? Gelap enggak? Gelap ya. Coba matiin ini semua. Udah ya, udah mati. Kan saudara hanya melihat sesuatu yang tertuju, benar enggak? Hari ini kita lihat nih. Kita mau belajar, bukan mengajar. Kita mau belajar bersama seperti ahli bintang waktu itu dia melihat bintang yang hanya satu, dia lihat cahaya yang sangat besar di bintang itu. Yang berbeda, benar. Nah saudara bisa lihat. Ada perbedaannya? Ada cahayanya, ada terangnya, benar? Coba lampunya dinyalakan lagi Om. Nah, beda nggak? Tadi gelap enak nggak? Nggak enak ya, gelap-gelapan ya. Tapi orang di sana senang gelap-gelapan. Apalagi orang yang lagi pacaran, senang banget gelap-gelapan. Iya kan? Paling senang itu kalau soal gelap-gelapan. Seru katanya. Iya kan? Tapi anak Tuhan saya percaya di GBI JAT tidak ada main gelap-gelapan. Ya, mainnya selalu terang. Ya kan? Itu saya percaya. Ya, kita yakin pada sore hari ini dengan adanya cahaya bintang, orang Majus dia ingin tahu karena dia adalah ahli bintang. Kok ini bintangnya aneh ya? Lain sendiri ya, benar nggak? Kalau saudara baca dalam kitab Matius, orang Majus itu ingin tahu seperti apa, ada apa yang terjadi. Tapi Allah berfirman kepada orang Majus itu. Sampai dia mengikuti bintang di mana itu berada. Yang pertama saudara, diklik. Nah, yang pertama kita baca 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mencari dengan tekun. Mereka yang mencari Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh pasti akan benar. Sore hari ini kalau saudara mencari Tuhan Yesus Kristus, saudara akan diberkati Tuhan. Benar. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan cemas. Percaya. Kalau kita mencari Kristus, ada jalan terbuka. Kalau kita mencari Yesus, ada jalan keluar. Itu yang kita mau. Itu yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Seperti orang Majus itu. Dia mengikuti bintang, dia terus mengikuti bintang. Dia tanya kepada orang-orang di manakah bintang itu. Di mana tempatnya tertuju di mana. Kalau kita lihat dalam kitab Matius. Nah ada di Nazaret di sana coba. Itu pas ada di tempat tujuannya. Terus kalau kita baca dalam kitab Matius dan seterusnya. Di situ dengan ahli-ahli dikatakan ahli bintang ini. Dia bukan sehari 2 hari menemukan Tuhan. Bukan sehari atau 2 hari dia dalam perjalanannya dia menemukan Tuhan. Tidak. Tapi diperkirakan sampai 2 tahun mereka dalam perjalanannya sampai menuju di mana Tuhan Yesus lahir. Luar biasa. Begitu semangatnya dia terus mencari Tuhan. Di mana sih Yesus lahir? Di mana Yesus lahir? Berhari-hari, berbulan-bulan. Dia terus mencari di mana Yesus. Itu bagian yang pertama. Mencari dengan tekun. Makanya kita pada sore hari ini mencari Yesus dengan tekun. Dengan sungguh-sungguh percaya. Kalau saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mencari Kristus dengan baik, dengan sungguh. Saudara akan menjadi berkat. Benar. Sungguh, jangan bilang saya udah berdoa Bugam, saya udah baca Alkitab Bugam. Tapi hatimu belum tertuju pada Tuhan. Firman Tuhan kan bilang ampuni dulu sesamamu, lepaskan dulu masalahmu. Benar enggak? Baru selesai. Walaupun doamu doa berlutut-lutut sampai cucurkan air mata. Tapi kalau kau belum mengampuni dosa, mengampuni antara sesamamu, doamu terhambat. Benar. Maka adakah di antara kita saling selekan? Adakah di antara kita saling gak mau tanya? Ayo kita mau belajar. Sore hari ini. Kristus mengajarkan kita. Untuk supaya doa kita dijawab. Supaya doa kita sampai Tuhan jawab, Tuhan dengar. Itu yang Tuhan mau.
Ya kan, kita mau mencari dia dengan tekun. Saudara, tekun itu seperti apa sih? Seperti anak mau belajar, itu dengan tekun. Supaya nilainya baik, dia belajar terus. Ya kan? Bentar dia bangun, dia belajar lagi. Karena dia ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Sama kalau kita datang kepada Kristus, datang kepada Tuhan, kita harus tekun. Jangan ragu. Jangan cemas. Anak Tuhan baru kesenggol sedikit, ketendang sedikit, kesenggol sedikit, keinjak sedikit. Sudah ngambek. Banyak. Tapi kita mau belajar ya. Sore hari ini kita diingatkan. Ngambek kita hilangkan lah. Ya kan. Kesenggol sedikit, ya ampunilah. Ya kan. Kita mau belajar. Kalau kita belajar, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Yang lanjutnya dikatakan apa? Sudah diklik lagi. Nah ini dia. Kita baca yang atas, 1, 2, 3. Kalau saudara baca dalam kitab Yeremia pasal 29 13, Yohanes 1 ayat 45, Mazmur 27 ayat 8. Orang Majus menempuh perjalanan jauh demi menemukan sang raja. Berapa menit saudara sampai di tempat ini? Setengah jam, 1 jam, 2 jam, hingga sampai ke gereja. Berapa jam? Tapi orang Majus ingin berjumpa dengan sang raja. Bukan sehari 2 hari. Dia mau melihat sang raja itu. Apalagi kita. Yuk. Yang kita akan bersama-sama mau Natal bersama. Dan kita akan mengakhiri nanti tahun 2025. Di tahun 2026 kita mau berjanji kepada Kristus. Saya mau lebih setia. Melayani, sungguh lagi datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Jangan goyah iman kita ya, percaya. Jangan kita goyah, jangan suka dengar kata ABC lah, percaya. Pasti Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Tuhan bukakan jalan, benar. Ya, jangan puas dengan pengetahuan tentang Yesus, tetapi teruslah mencari perjumpaan pribadi dengannya. Siapa kalau malam berdoa? Oh puji Tuhan, siapa yang sebelum bekerja berdoa? Puji Tuhan, siapa mau makan berdoa? Puji Tuhan, siapa yang lupa berdoa? Oh enggak ada, habis tadi angkat tangan semua ya. Kalau gitu semuanya tidak tidur, luar biasa. Tepuk tangan GBI JAT yang luar biasa. Ya, itu adalah bagian yang pertama dikatakan apa kita mau mencari dengan tekun. Yang kedua, nah ini yang kedua, 1, 2, 3 kita baca. Merendahkan dan menyembah dia. Saudara tahu, tadi WL sudah angkat, mari kita menyembah Tuhan. Sembahlah saudara, kalau hati sedang susah, hati sedang gelisah, hati sedang cemas, minta Roh Kudus, percaya. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus akan buka jalan hidupmu. Roh Kudus akan buka kehidupanmu. Kalau lagi kita cemas, kita khawatir, kita takut. Siapa yang pernah cemas? Siapa pernah takut? Siapa pernah gelisah? Kita pasti pernah ya merasakan itu semua. Tapi kecemasan itu biarlah hanya sementara. Kita mau menaungi di depan kaki Tuhan. Kita mau berada di dalam kaki Tuhan. Kenapa? Penyembahan sejati lahir dari kerendahan hati. Bukan dari kebiasaan atau rutinitas belaka. Nah dalam Mazmur 95, nah ini ada beberapa ayat saudara. Kita mau merendahkan diri kita. Kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita mau jadi anak Tuhan. Karena kan dikatakan ada beberapa orang bilang gini. Ya umur kita gak ada yang tahu. Yang si muda itu udah gak ada dipanggil Tuhan. Bukan saja yang tua loh. Benar gak? Benar ya. Yang muda aja Tuhan sudah panggil. Apalagi kita yang tua, waspadalah. Iya kan? Iya. Kita yang ada lanjut usia kita belajar juga lebih dekat kepada Tuhan. Kita gak tahu, ya kan? Gak muda, gak kecil, gak tua, gak muda. Kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya nanti kita bertemu di surga. Akan diberkati semuanya. Amin. Amin. Maka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau melayani, kita mau datang kepada dengan sungguh. Kita mau merendahkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kalau di antara kita ada saling kesenggol, memaafkanlah. Ya. Barangkali ucapan saya barangkali kata-kata yang gak enak, maafkanlah. Supaya doa kita saling didengar, doa kita saling dijawab. Itu yang Tuhan mau ya. Kita boleh saling di antara kita. Karena Yesus lahir ke dalam dunia ini. Ada satu rencana yang indah, benar?
Yesus datang ke dalam dunia ini bukan cuma-cuma. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan wah dengan enak saja. Tidak. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia punya visi supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa tapi mereka mengenal Kristus. Itu yang Tuhan mau. Mereka boleh mengenal Kristus dengan sungguh. Itu yang Tuhan mau. Maka kita mengenal Kristus dengan kesungguhan hati kita. Yang Tuhan mau. Dilanjut dikatakan apa? Terusnya lanjutnya. Nah, semakin besar pengenalan kita akan Kristus, semakin dalam penyembahan yang kita persembahkan. Nah, ini dia. Datang dan hampirilah Kristus bukan karena kebutuhan, tetapi karena hormat dan kekaguman ya. Jadi kita datang kepada Kristus bukan satu ya rutinitas karena saya di KTP saya Kristen, saya harus rajin ke gereja, saya harus beribadah, bukan itu. Tapi yang Tuhan mau kesetiaan kita datang kepada Kristus. Itu adalah bagian yang kedua. Yang ketiga, nah klik, nah kita baca 1, 2, 3. Memberi persembahan yang terbaik. Dalam 1 tahun, sekarang sudah tanggal 21 bulan tahun 2025. Sebentar lagi kita ngakhir. Dari bulan Januari 2025 sampai hari ini, apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan? Apa yang sudah saudara berikan? Karena Tuhan berikan katakan apa? Memberi persembahan yang baik. Saudara tahu orang Majus mencari raja damai, mencari sang raja, dia bawa apa? Membawa emas kemenyan damur. Tidak cuma-cuma. Dia ingin bertemu dengan sang raja itu. Saya mau tahu coba sebentar. Saya mau ngundang nih sebentar boleh ya? Iya, saya mau ngundang Ibu Hera dengan Pak Yandi. Iya, bentar ya. Iya, Ibu Hera dengan Pak Yandi. Oke. Ayo Ibu. Iya. Tepuk tangannya dulu lah. Bentar. Nah, beri semangat. Biar tetap semangat. Nah, ini dia. Saya enggak. Oh, saya mau suruh nyanyi. Disuruh nyanyi, Mam. Aku anak raja katanya. Iya. Ya, Om. Oh, Ruben mewakili, iya. Entar, Ruben kita dibawa mewakilinya. Nah, ini ada Mami dengan Papi. Saya mau panggil lagi nih. Iya pada ngumpet kepalanya begini. Iya. Siapa? Oh iya, oh kata Pak Atia sama Bu Yeni katanya. Ini amanatnya ya. Nah, ayo boleh maju. Iya. Silakan Ibu, Bapak. Sebentar ya, sesuai dengan tema kita pada saat dengan yang ketiga adalah memberi persembahan yang terbaik. Ini dia yang ketiga, hati-hati saudara. Boleh satu lagi siapa? Oh Ani dengan Miming katanya. Oh, nggak apa-apa. Artinya dia kenal. Silakan, ayo. Ibu Ani dengan Pak Miming boleh maju. Iya. Tepuk tangannya dulu. Nah, sesuai tema kita, sesuai judul kita yang ketiga, bagian kita yang ketiga pada sore hari ini tentang memberi persembahan. Memberi persembahan yang terbaik. Saya mau tanya nih Ibu Bapak sekalian. Bagaimana awal mulanya cinta Anda berdua? Pengen tahu kan? Kan memberi persembahan yang terbaik. Bagaimana memberi yang terbaik? Ya Bapak aja lah dulu lah kepada Ibu. Bagaimana sih cinta mula-mula yang terbaik? Kenapa bisa Ibu naksir gitu sama Bapak? Saya baru aja juga nggak tahu Bu. Nggak, Tuhan aja yang jatuhin. Saya nggak tahu tadi tiba-tiba suka gitu loh. Iya. Bapak karena suka, tahu-tahu suka aja. Nah saya tanya yang ini aja yang aslinya. Gimana Bu si Bapak itu bisa cinta? Ya karena sering ketemu mungkin ya. Ketemunya di mana? Di pasar? Oh. Baru ketemu 2 kali. Di rumah gitu sering ketemu ya ada kecocokan ya udah jadi. Ada kecocokan jadi. Nah ini dia memberikan yang terbaik ya. Nah sekarang saya mau nanya ini nih yang mudaan nih juga. Iya. Apa Bu? Saya sendiri juga nggak tahu.
Iya. Pak Atiam, cinta sama Mami? Saya tanya dulu, nggak apa-apa ya. Nah, bagaimana Pak Atiam waktu awal mulanya ketemu dengan Ibu Yeni? Ayo Pak. Dikenalin? Oh enggak, ya udah coba bagaimana ketemunya. Boleh ya? Boleh. Ini kita akan akhiri di tahun 2025. Boleh Pak, silakan Pak. Pegang aja Pak. Enggak, jangan gemeteran. Silakan Pak. Bagaimana awal mulanya Bapak ketemu dengan Ibu Yeni? Ketemunya di rumah sama cici saya. Oh, temennya Cici? Oh, temennya Cici. Bapak lirik ya? Karena temennya Cici dia lirik-lirikan. Kalau Ibu Yeni tuh dilihatnya bagaimana? Gimana ya? Ya pas lagi main ke rumah cicinya memang teman saya kantor. Ya kenalan gitu aja sih. Oh, kenalan gitu aja. Anak muda boleh belajar sama mami-mami kita, oke? Nah, kita tanya lagi sama yang muda juga. Terima kasih Bapak Ibu. Nih, ini yang berdua nih, kita tanya lagi. Deg-degan ya Pak Meng. Kita tanya, bagaimana jatuh cinta sama Bu Ani? Bisa diajak susah, Bu. Bisa diajak susah. Bisa diajak susah. Bu Ani mau diajak susah? Tergantung, tergantung. Kalau kerja usaha kan bisa berdua-dua, sama-sama. Ketemunya saya lagi main-main aja di Pluit PP, Pluit Plaza waktu itu ketemu. Gitu aja. Nah kita belum Pak, kita mau belajar dari mami papi kita benar, bagaimana mereka bertemu, ya kan? Nah untungnya nggak pertemunya di pasar. Terima kasih tidak bertemunya di pasar. Sekarang saya punya sesuatu nih. Jangan ngiri ya. Coba Bapak berikan ini sesuatu kepada Ibu. Bagaimana cara memberikan yang terbaik kepada istri? Coba Pak, sambil ngomong Pak. Aku berikan. Nih mah. Udah nih kasih nih. Mau bicara Pak, sambil bicara. Kita dengarkan ya. Ini untukmu gitu. Ini Ini untukmu gitu. Sayang. Oh ini. Nah. Ayo. saya dengerin dong. Ah, sayang, ini untuk kamu loh. Gombal. Udah lu. Sama-sama. Iya, sayang. Kata sah. Walaupun ngambek harus kata sah. Walaupun hari ini nggak dikasih duit, tetap kata sah. Awas ya. Ya. Coba Pak Atiam bagaimana sih memberikan kepada Ibu Yeni? Ayo. Ya apa kepek mau bicaranya seperti apa? Ayo. Lebih dekat. Ada Pak depan. Ayo. Sayang ini buat kamu. Balasannya Ibu Yeni apa? Orang udah dikasih sih nggak mau. Terima kasih. Terima kasih apa? Tadi udah kata sayang Bu Yeni ucapannya. Terima kasih sayang. Terima kasih sayang. Nah. Iya. Saudara, dengar. Nih kita dengar semua. Kata sayang itu susah ya. Bener nggak? Baru kali ini mereka kata sayang di atas mimbar. Kita mau latih. Biar tetap awet muda. Kata sayang itu nggak akan habisnya, benar? Benar. Nih suami saya kalau lagi ngambek. Sayang, bener saya lagi gondok. Iya dia tetap sayang gitu. Mau belajar dari Bapak Gembala. Satu lagi. Ketinggalan. Ada makanan Jenny. Iya. Tolong Pak Miming. Kalau Pak Miming barangkali sering kali ya.
Tapi kali ini lain di atas mimbar. Silakan Pak. Udah biasa, Pak. Pak. Udah biasa katanya. Silakan Pak. Saya ini Anin. Nggak dengar Pak. Sekali lagi. Saya ini nih ada hadiah nih untuk kamu. Nah. Ya, ini adalah kalimat-kalimat dalam rumah tangga kita harus belajar menjadi contoh. Benar nggak? Memberikan yang terbaik dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ada kasih sayang yang sejati. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentang memberi persembahan yang terbaik, kita mau belajar seperti mereka. Barangkali tadi mereka malu-malu, benar? Tapi saudara pernahkah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan hati yang tulus? Karena dalam firman Tuhan pada saat hari ini, mereka yang benar-benar memiliki hati menyembah takkan menahan untuk memberi. Jadi kita mau belajar memberi Tuhan yang terbaik untuk Dia. Apa yang kita punya, kita mau berikan juga hati kita kepada Dia. Yang terakhir, nah, kisah yang terakhir, klik. Nah, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang atas, yang paling atas, 1, 2, 3. Iya, kasih selalu menuntun kita memberi, bukan menahan sesuatu. Jadi kita boleh memberikan kasih yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan terbaik bukan sekedar materi, tetapi hidup yang dipersembahkan untuk kepada Tuhan. Saudara memberikan terbaik untuk Tuhan? Saya percaya di tanggal 25 Desember 2025 jam 11 siang kita ada di GBI JAT di tempat ini. Jangan lupa ajaklah saudaramu, temanmu, tetanggamu, anak cucu mantumu, oke? Datang ke rumah Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo kita ajak mereka, itu sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, oke? Oke, kita mau belajar memberikan yang terbaik. Kita baca yang terakhir yang paling bawah untuk yang besar, 1, 2, 3. Amin, itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Bila kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan terima kasih untuk semuanya, Tuhan Yesus memberkati.